bin Husain al-Mu'allif hadzal kitab bahwa Nawawi Dimashqi semakullam sallallahu Husain abana wa umatina wa jadina wa jadatina wa Husain al-Mahadina al-Asqiya talamiti ma sa'atihim wa ahli baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah wa nasyaratin sunnah rahmanir rahim ya karam Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-6, babu azkari ruku'i, bab tentang zikir di dalam ruku'. Qad zaharat, sungguh telah jelas apa baru as-sahihu hadiru takbir sapa nabi li ruku'i maring ruku'. Nabi itu ketika mau ruku' beliau takbir dulu kayak kita. Walabdolin amin, kemudian maca surat, kemudian Allahu Akbar ruku'. Boleh ngangkat tangan ketika ruku' itu sunnah. Takbirnya juga sunnah. Jadi setiap gerakan sholat itu disampaikan dengan ucapan takbir. Wawa utai takbir untuk ruku' iku sunatun, hukumnya sunnah. Lautarokahu mongko lamun ninggal sapa man ha ing ruku' bukan ing ruku' ing takbir ruku' kana mongko ana sapa man iku makruhan makruh. Kalau misalnya Anda sholat ruku' sujudnya diem aja pokoknya moro-moro ruku' moro-moro i'tidal tiba-tiba sujud boleh tetapi itu makruh. Yang kita disunahkan ketika setiap perubahan dari berdiri ke ruku' maca takbir, dari berdiri ke sujud maca takbir. Semua gerakannya dengan takbir. Kalau tidak takbir, ya gak apa-apa, tapi makruh. Karohata tanzi, makruhnya makruh ringan. Karena itu wala tabtulu tidak batal apa sholatuhu. Sholatnya enggak batal. Walayah judu dan tidak perlu sujud lisahwi. Kadzalika begitu juga jami'u takbirati, seluruh takbir allati fi sholati kang ing dalam salat. Hadza ini sunnah apa hukmuha, hukumnya takbir. Seluruh baca takbir setiap gerakan salat itu hukumnya sunnah. Kecuali illa takbiratul ihram, kecuali takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram hukumnya apa? Wajib. Dia rukun dari salat. Jadi kalau kita mulai sholat, begitu sholat, niat, kemudian Allahu Akbar, takbiratul ihram itu rukunnya sholat. Jadi ngucap takbirnya itu yang penting, bukan ngangkat tangan. Kadang kita itu kan ngene tapi diem, kita lupa, kebalik. Ngangkat tangannya sunnah, tapi ngucap takbiratul ihramnya wajib. Ketika sholat jangan lupa itu. Jadi tangannya diangkat, lisannya ngucap kata takbir, hatinya niat sholat. Nah, itu caranya begitu. Ilah takbiratul ihram. Fa innaha mongko sak temene takbiratul ihram iku ruknun. Bagian dari rukun. Latan akidu kang tidak sah apa as-shalatu salat illa biha kecuali dengan takbiratul ihram. Jadi ngelafadzno takbirnya itu wajib, bagian dari rukun salat. Jangan diem ketika salat menang pokoknya ngangkat tangan, enggak, justru itu enggak benar. Ngangkat tangannya sunnah, ngucap takbirnya rukun salat. Qad qaddamna, sungguh telah lewat apa adata takbiratus salati, hitungane takbirat maca takbir fi awali ababi tuhuli yang dalam awal bab masuk fi salati. Beberapa pertemuan kemarin kita sudah dijelaskan kalau sholat 2 rakaat takbirnya berapa kali, kalau 3 rakaat berapa kali, kemarin sudah dijelaskan. Oke, wa'an Imam Ahmad, saking Imam Ahmad riwayatun, ada riwayat anna jami'ah hadi takbirati, saat temennya seluruh takbir itu wajibatun, wajib. Kalau menurut Imam Ahmad takbir itu wajib, kalau Imam Syafi'i sunnah. Kalau wajib berarti kalau kita meninggalkan takbir berarti ada yang dosa. Itu kan kalau wajib ditinggalkan. Jadi ketika mau
ketika berdiri mau rukuk harus takbir. Kalau enggak takbir berarti dosa. Nah, kalau Imam Syafi'i dari berdiri ke rukuk itu takbirnya sunnah, semuanya sunnah. Oke, itu hukumnya. Sekarang kita lanjutkan cara mocone. Wahal yustahabu ana tadi sunahkan apa madu hadza takbiri, memanjangkan kalimat takbir. Bagaimana cara membaca takbir? Dibaca panjang enggak? Allahu Akbar gitu kan. Fihi iku ing dalam persoalan ini kaulani. Ada dua pendapat li Syafi'i ke Imam Syafi'i. Asahuma kang luwih sahih dari Imam Syafi'i wa huwa iku al-jadid, yaitu kaul jadid. Kaul jadid itu pendapatnya Imam Syafi'i ketika beliau di Mesir. Imam Syafi'i itu kan awalnya di Hijaz. Beliau bersama Imam Malik di Hijaz, artinya di Madinah. Ketika di Madinah itu namanya kaul qadim, kaul sebelumnya. Begitu beliau pindah ke Mesir, itu kemudian beberapa pendapat sebelumnya itu direvisi. Yang itu yang disebut kaul jadid. Pendapat beliau dalam kaul jadid yang oleh para ulama dianggap sebagai yang paling valid, yustahabu disunahkan apa maduhu, memanjangkan takbir ila ayasila sampai temeko ila hadir rokiin, sampai batas ruko. Jadi kalau kita berdiri kemudian mau ruko, kita disunahkan maca takbir. Seberapa lama maca takbir? Sampai kita sampai ruko. Jadi Allahu Akbar. Kemudian kalau mau turun untuk sujud berarti kita ya lama, panjang. Allahu Akbar sampai sujud. Begitu juga dari sujud kembali ke berdiri, kita disarankan untuk membaca takbir sepanjang gerakan. Fayastahilu mongko sibuk sapa seseorang bitasbihir ruku'i kelawan tasbih ruku'. Setelah maca takbir dari berdiri ke ruku' maca takbir Allahu Akbar. Setelah itu maca tasbihnya ketika ruku'. Maca ruku' bacaannya apa? Ketika ruku'. Bener. Lali kabeh. Subhanarabbiyal azimi. Nanti kita lihat di di bacaan berikutnya. Fayastahilu bitasbiru li ala yahlua, supaya tidak ada yang sepi, yang kosong, apa juz'un bagian min sholati saking sholateman an dzikirin saking dzikir. Kita disarankan sholat itu mulai takbiratul ihram sampai salam itu semua lesan kita sibuk dengan dzikir, sehingga tidak ada satupun waktu yang tidak dzikir, sehingga tidak mungkin sholat kemudian ngelamun atau keturun. Bikhilafi takbiratul ihram, kelawan bedane takbiratul ihram. Fainas sahih, mongko sak temene pendapat yang sahih, iku istihbabu tarkil madi, sunnah meninggalkan membaca panjang fiha ing dalam takbiratul ihram. Kalau di sini justru dibalik. Takbiratul ihram itu enggak boleh panjang. Jadi sekadarnya Allahu Akbar. Karena enak to sing Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai bolak-balik. Malah enggak. Takbiratul ihram itu cepat aja. Allahu Akbar. Jadi ketika Allahu Akbar takbiratul ihram, tangannya kita ngangkat segini, kemudian lisan kita ngucap takbiratul ihram Allahu Akbar, hati kita niat salat subuh kalau misalnya subuh. Kalau belum, yo dimulai dengan nawaitu sebelumnya. Tapi intinya niatnya adalah ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram justru disarankan tidak panjang. Kenapa? Li'annahu iku yahtaju. Butuh sapa orang ila basti niati untuk melakukan niat alaiha ing atase takbiratul ihram. Jadi niat di dalam takbiratul ihram. Faida madaha lae disuruh mengucap Allahu Akbar panjang, sako mongko berat alaihi atase man.
biasanya kok ucap lesane ngomong ngucap Allahu Akbar panjang, maka niat di dalam hatinya menjadi tidak mudah. Tapi itu kan akhirnya tergantung kita. Akhirnya intinya adalah boleh panjang, boleh pendek, yang penting ketika takbiratul ihram hati kita bisa niat. Nah, wah Ustaz, saya itu kalau pendek gak iso niat, ya boleh berarti panjang. Karena intinya adalah bagaimana kita melakukan niat sholat di dalam hati ketika takbiratul ihram. Fa idza ikhtasaraha, nalikane ngringkes sapa wong ha ing takbiratul ihram sahula, mongko jadi mudah le ngatasi niat. Ini kan person. Ini persoalannya adalah person-person yang mungkin orang bisa beda. Wa hakadha hukmu bagi takbirati. Begitu juga hukum-hukum takbiratul ihram, takbir yang lain. Waqat taqaddama, lan teman sudah lewat apa idahu hadza, penjelasannya ini fi babi takbiratul ihram di depan sudah selesai. Kita lanjutkan faslun fi azkari ruku, bab tentang zikir ruku, ucapan ketika kita ruku, zikirnya kayak apa? Fa idza wasala, nalikane wis sampai sapa seseorang ila hadir rokiin, sampai batas ruku, ketika kita itu sudah dari berdiri kemudian ruku, kalau sudah ruku tubuh kita sudah batas ruku, istaghola, mongko menyibukkan diri sapa wong bi adkari ruku'i kelawan zikir ruku. Zikir ruku itu apa bacaane? Subhana rabbiyal azimi. Dibaca 3 kali minimal 3 kali subhana rabbiyal azimi. Itu hadis yang sahih. Mungkin di di kalangan yang lain bisa membaca yang lain. Kayak ada tuh varian-varian maca, tapi yang sahih, yang masyhur dan sahih menurut kitab ini, bacaan ruku adalah subhana rabbiyal azimi. Waqat sabata, lan teman-teman tetap fi sahih Muslim mendekati bin qiraatil Baqarah, Nabi itu pernah sholat malam. Sholat malam ini bukan sholat wajib loh ya, sholat sunnah, sholat tahajud. Masih ingat kemarin yang Hudzaifah, hadis nomor 128. Suatu ketika Nabi itu sholat tahajud. Ada seorang sahabat namanya Hudzaifah. Begitu berdiri, Nabi itu sing diwaca Baqarah kemarin sampai 100 ayat. Hudzaifah itu sudah gereneng-gereneng ning atine. Muga-muga setelah 100 ayat ini Nabi ruku. Ternyata beliau nggak ruku sampai selesai Baqarah, berarti 2,5 juz. Begitu selesai Baqarah, Hudzaifah wis kesel. Muga-muga setelah ini Nabi ruku. Ternyata enggak. Nabi masih membaca surat Nisa. Nisa selesai, dia kepikir, muga-muga setelah Nisa itu ruku. Ternyata Nabi gak ruku, maca Ali Imran. Jadi ketika berdiri itu Nabi maca Baqarah, Nisa, Imran. Itu pirang juz itu? Enak 5 juz ya? Nanti dicek berapa juz, kita lupa. Kalau misalnya anggap 4 juz, kalau 5 juz, 1 juz 30 menit, berarti berdirinya Kanjeng Nabi 2,5 jam. Gitu kan? Oke. Setelah 2,5 jam, kemudian Nabi ruku. Seberapa lama rukuknya? Rukuke Nabi podo karo ngadeke Nabi. Berarti rukuke 2,5 jam. Oh lah kita ya sepindah mawon Ustaz. Gak balik mari ngono. Coba Nabi berdirine maca Baqarah, Nisa, Imran. Kemudian itu berdiri, setelah itu mengucap, setelah rukuk beliau membaca subhana rabbiyal azimi. Seberapa lama maca subhana rabbiyal azimi? Yaitu sama dengan berdiri beliau. Top tenan ini. Kayaknya kita belum pernah gitu ya, yang luar biasa. Bamanahu, karoro mengulang. Jadi beliau berarti zikir subhana rabbiyal azimi. Zikirnya pendek subhana rabbiyal azimi, tapi diulang-ulang sampai
selama koyok orang maca surat Baqarah, Ali Imran dan Nisa. Fi kama jaa mubayyana fi Sunan Abi Dawud. Itu Nabi, dan itu dilakukan ketika sholat malam, ketika sholat tahajud. Makanya ayo kita belajar baca sholat tahajud Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah di dalam Sunan Tirmidzi. Beliau mengatakan Nabi itu biasanya kalau malam sholat tahajud itu tidak lama, tidak banyak. Kadang beliau hanya 2 rakaat atau 4 rakaat. Tapi 2 rakaat atau 4 rakaat itu mulai setelah tengah malam sampai subuh. Jadi ruku'e setengah jam, sujudnya setengah jam, dan seterusnya. Suwe. Nah, kita kan suwe di kamar mandi nih. Kamar mandi ini suwepet banget atau suwe banget, sholatnya sebentar selesai. Mestinya yang agak lama lah, biar nggak sungkan karo mandi nih. Wajah, oke. Itu dzikirnya, lafaz dzikirnya subhana rabbiyal azim. Wajah fi kutubis sunan annahu sallallahu alaihi wasallam iku qala idza ahadukum idza qala nalikane ngucap sapa ahadukum subhana rabbiyal azim, maca subhana rabbiyal azim salasan 3 kali, faqat tama, kata Nabi, orang itu ketika ruku minimal ngucap zikir subhana rabbiyal azim. Masyarakat yang lain ada yang ketika ruku dan sujud mengajarkan muridnya dengan membaca ini. Itu juga boleh, silahkan. Itu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Hanya yang masyhur dan hadis yang lain yang lebih populer itu pakai subhana rabbiyal azim. Kalau ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma filli. Wasabata fi sahih Muslim an Ali radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku idza raka'a nalikane ruku yaqulu. Ini hadis yang ketiga, versi bacaan zikir ketika ruku, versi yang ketiga. Versi yang pertama yang lebih masyhur subhana rabbiyal azim. Kemudian hadis kedua yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, bacaannya subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma filli. Nah, sekarang ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Ketika ruku bacaannya ini, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosa'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asobi. Ini yang model ketiga. Allahumma ya Allah, laka untukmu rakaatu rukuk sapa ingsun. Wa bika lan kelawan Tuhan amantu. Wa laka lan untuk Tuhan aslamtu, menyerahkan diri atau Islam sapa ingsun. Khosa'a tunduk laka maring Tuhan apa sam'i. Apa sam'i? Pendengaranku. Wa basori lan penglihatanku. Wa muhi lan otakku. Wa azmi lan tulangku. Wa asobi lan ros-rosanku. Wa ja'a fi kutubis sunan khosa'a sam'i wa basari wa muhi wa admi. Kalimatnya begitu. Wa ma istaqalat lan ora mlaku bi kelan ma apa qadami lillahi rabbil alamin. Itu ada beda. Kalau yang tercatat di kitab As-Sunan, kalimatnya khosa'a sam'i wa basari wa muhi wa admi, kemudian ada tambahan wa mastaqolat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Oke. Wasabata fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu. Ini sujud yang model 4. Beliau baca subuhun kudusun rabbul malaikatu waruh. Itu juga boleh. Kita biasanya maca ini pas apa? Terawehan. Perubahan dari tarawih ke witir biasanya membaca ini. Nah, Nabi kadang menurut Sayyidah Aisyah ketika rukuk dan sujud doanya ini subuhun kudusun rabbul malaikatu waruh. Itu yang dipakai, berarti ada 4 versi, ada 4 macam doa rukuk. Yang satu subuhun kudusun rabbul malaikatu waruh. Yang kedua, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosa'a laka sam'i wa basari wa muhi
wa almi wa asabi. Itu yang kedua. Yang ketiga dari Sayyidah Aisyah, subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Yang keempat yang biasa kita baca, subhana rabbiyal azimi, dibaca 3 kali. Yang keempat ini yang menurut Mbah Nawawi adalah berdasarkan hadis yang sahih dan lebih populer, yang lebih masyhur. Seterusnya warawaina an Auf ibnu Malik radhiyallahu an qala kumtu berdiri. Ini yang pernah tahajud bareng Nabi banyak. Yang tadi siapa tadi? Hudzaifah pernah sholat tahajud bareng Nabi. Sekarang Auf bin Malik, beliau juga cerita, kumtu pernah berdiri sapa ingsun ma Rasulillah lailatan, suatu malam. Kata Auf bin Malik, suatu ketika saya pernah bareng sholat tahajud dengan Nabi. Fakoma, mongko berdiri sapa Nabi faqara'a, ketika berdiri baca surat Baqarah. Nabi langganannya Al-Baqarah, like tahajud. Like kita bisa nih. Inna atainakal kausar. Paling pendek. Nabi Baqarah. Layamuru, tidak lewat bi ayati rahmah, dengan ayat rahmat illa waqafah. Nabi itu ketika maca surat Baqarah, biasanya beliau begitu ketemu ayat rahmat, beliau berhenti, kemudian ndonga. Berarti kita itu boleh nyela-nyelani maca Quran dengan doa. Kalau kita biasanya baru Yasin Fadilah. Yasin Fadilah di sela-selani doa dan selawat. Nabi ketika sholat, begitu ketemu ayat rahmat, beliau berhenti, wasa'alalan, berdoa. Walayamuru, dan tidak lewat bi ayati adab, begitu juga ketika ketemu ayat siksa, ila waqafa, Nabi berhenti macane, kemudian wa ta'wada, minta doa, minta perlindungan. Coba kalau di sini beliau hanya baca Baqarah, tapi Baqarah itu panjang banget loh. Nabi hanya baca Baqarah, kemudian ngucap sapa Auf summa raka'a, kemudian rukuk sapa Nabi. Seberapa rukuke Nabi? Biqadri qiyamihi, sesuai dengan azamati. Summa qala, kemudian donga sapa Nabi fi sujudi misla dzalika. Sujud dan rukuknya dungane padha. Kalau di sini subhana rabbiyal, kita subhana rabbiyal azimi, kalau di sini subhanalladzi jabaru malakut wa kibriyai wal azamatu, dipakai dalam rukuk maupun sujud. Kalau kita biasanya subhana rabbiyal azimi, kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Beda. Kalau berarti ada 5 versi doa zikir yang dibaca ketika rukuk. Ada 5 macam. Sehingga kita bisa tahu, oh kalau ada orang pakai rukuk kok ini, oh kita tahu, oh itu mengikuti hadis ini. Kalau ada yang berbeda lagi, oh ya itu ada hadisnya, sehingga kita menjadi mudah untuk memahami orang lain. Hadis 136, rawaina fi sahih Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amma ruku'u, anapun utai rukuk fa'adzimu, mongko ngegungna sapa sira fi indal ruku arabbi, ing pangeran, araba ing pangeran. Kata Nabi, kalau kamu rukuk maka bacalah sesuatu yang untuk mengagungkan Allah. Karena contoh yang diajarkan Nabi adalah bacaan yang mengagungkan Allah itu subhana rabbiyal azimi. Wa alam anna hadzal hadis al akhir iku wa maksudul fasl, yaitu tujuan ini pasal ini, bahwa iku ta'zimu rabbi, mengagungkan pangeran subhanahu wa ta'ala fi ruku'i, dengan rukuk bi ayyi lafdin, dengan terserah lafaz mana. Yang penting ketika rukuk tujuannya adalah membaca zikir yang isinya mengagungkan Allah Ta'ala. Kalimatnya silakan kita bisa berbeda, karena ada 5 versi, 5 bacaan yang kita bisa baca, yang semuanya itu pernah dilakukan oleh Nabi.
Walaupun kemudian kita milih salah satu, kalau di kita subhana rabbiyal azimi karena itu yang dinilai para ulama sebagai hadis yang sahih dan lebih populer. Walakin al-afdalu yang paling utama iku ayat jemaah yang mengumpulkan baina hadhi adkari yang antarane zikir kuliah seluruhnya. Nah, tapi yang lebih baik berarti kita maca kabeh mau. Mulai subhanallahil azimi, subhanallahumma wa bihamdika Allahumma firli, kabeh 5 macam zikir yang paling baik itu dibaca semua. Karena itu semua pernah dilakukan oleh Nabi. Kuliah intamakana lamuno memungkinkan mindalika bihai sulaya suku gambari yang orang merasa berat ala ghairihi. Kalau Anda nggak merasa berat, kalau jamaah, apalagi jamaah makmumnya nggak keberatan ruku'e suwe ya silakan. Tapi kalau ruku'e makmumnya pengen cepat, ya pilih salah satu yang bisa dengan subhanallahil azimi. Wa yuqaddamu lan sudah tidak wa yuqaddimu lan mendahulukan sepaman atas bika minha ala ghairihi. Fa in arada al-ikhtisar, bagaimana kalau pengen paling pendek ngeringkes wa yustahabu, mongko disunahkan apa tasbihku maca tasbih, Pak. Wa ana kamali maca tasbih berapa kali? Minimal salasu tasbihatin 3 kali. Kalau iktasara, bagaimana kalau diringkes? Sekali saja maca tasbih subhanallahil azimi ping pisan. Alamaratin yang atasnya sekali kana mongko berarti ana sapa maniku fa'ilan telah melakukan li tasbihi. Boleh sekali boleh, tetapi berarti dia minimalis karena yang diajarkan Nabi itu 3 kali. Wa yustahabu idza iktasara ala ba'di ayaf ala entong lakoni sapa man fi ba'dil auqati ba'daha wa fi waqtin lan ing dalam satu waktu akhara ba'daha wa kadza yaf'alu agai sapa man fil auqati ing dalam beberapa waktu hatta yakuna sehingga ana sapa man niku fa'ilan ngelakoni li jami'iha keseluruhannya. Nah, terkait dengan zikir yang 5 tadi, 5 versi zikir ruku'. Nah, kalau Mbah Nawawi ngajarkan kita begini, lak gak iso diwaca bareng 1 kali ruku', maka yang baik adalah misalnya subuh salat apa al-muhafadzatu menjaga alai ngatasi ini maca tasbih, karena itu hendaknya kita la salat tidak diem, la iso tidak diem tapi maca zikir. Kenapa? Karena sebagian ulama itu menilai maca tasbih di dalam ruku', sujud, duduk itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena Kanjeng Nabi melakukan. Karena Nabi melakukan, maka tidak mungkin Nabi itu melakukan sesuatu tanpa ada hukumnya. Karena mengikuti Nabi itu wajib dan Nabi melakukan itu berarti maca tasbih itu menjadi wajib. Nah, itu sebagian ulama, tapi menurut mayoritas hukumnya sunnah. Nah, untuk menjaga itulah agar kita tidak salah, maka hendaknya jangan lupa maca tasbih. Wa amaruku'u napun utai ruku' fa'adhimu fi arroba, maka maca fa'adhimu maca rabbi subhanallahil azim tadi. Fi karuyati tilawah, sekarang terakhir faslun bab tentang maca Al-Quran ketika ruku'. Boleh nggak ketika ruku' maca Quran? Atau ketika sujud? Biasanya maca Quran itu pas ngadeg, pas berdiri. Nah sekarang ruku'. Boleh nggak ketika ruku' dan sujud kita maca Quran? Yukrohu, dimakruhkan. Apa qiraatul Qur'ani maca Quran fi ruku'i wa sujud. Jadi ketika ruku' dan sujud justru makruh maca Quran. Karena itu bukan tempat yang baik. Quran harus dibaca pada tempat yang baik. Ruku' itu atau sujud itu kan menundukkan kepala di bawah. Nah, ketika itulah maka tidak pantas maca Quran sambil kondisi yang seperti itu. Sehingga ruku' dan sujud tidak boleh maca Quran. Fa idza qara'a wong kalamun maca sapa man ghairal Fatihati saliyane Fatihah lam tabtul ora batal, walaupun benar
Ketika Anda rukuk, kita rukuk maca Fatihah, maca Falak Binas itu boleh. Maksudnya boleh itu tidak batal sholatnya, tetapi hukumnya makruh. Hendaknya enggak. Kada lau qara'al Fatihah la tabtul. Tidak batal apa sholatu alal as-sahih. Menurut pendapat yang lebih sahih tidak batal. Walaupun ada lagi waqala lan ngucap sapa ba'du ashabina, sebagian ulama tabtulu. Lae rukuk kok maca Fatihah batal salate. Sujud maca Fatihah batal salate. Menurut sebagian ulama, tapi mayoritas mengatakan tidak batal, cuma makruh hukumnya. Wa rawaina fi sahih Muslim an Ali radhiyallahu an qala naha melarang ni ing saya sapa Rasulullah an akroa yang maca Quran rokian au sajidan. Kata Sayyidina Ali, Nabi pernah melarang saya untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Nah, ini lebih jelas hadisnya. Karena itulah tidak boleh membaca Quran ketika posisi itu tadi. Rawaina fi sahih Muslim aidan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi dari Sayyidina Ali, sekarang hadisnya tidak satu. Ada lagi juga dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Ala ingatlah wa ini sedunia ingsun, kata Nabi, nuhitu, bukan dari Ibnu Abbas tadi ya. Nuhitu dilarang sapa ingsun an akroa. Yen to maca Qur'ana rokian au sajidan. Ini hadis ini tercatat di dalam Sahih Muslim nomor 479. Kalau yang tadi yang Sayyidina Ali urutannya setelah itu yaitu 480. Artinya rukuk dan sujud itu lebih baik dipakai untuk baca tasbih, bukan untuk baca Quran. Justru ketika baca Quran hukumnya makruh. Dianggap makruh karena Nabi ada dua hadis paling enggak yang sama-sama sahih diriwayatkan oleh Ali dan Ibnu Abbas. Nabi melarang itu, walaupun hukumnya makruh, tapi hendaknya kita tidak melakukan itu. Baik, nanti kita lanjutkan doa setelah rukuk, berarti i'tidal. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lamtana rabbi waqina wa fa'una rabbi faqihna rabbi ahlana wa qarabat Bana fa'na bima lamtana wa alimna ladhi fa'una qihna wa faqih ahlana wa qarabat binina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.